Ibu, perkenalkan ya Bu ya, saya Mesya Monika, mahasiswi kebidanan dari Poltekkes Jakarta 3 Ibu. Ya, Jadi tujuan saya kemari untuk memeriksa tumbuh kembang anak Ibu. Sebelumnya apakah diizinkan Ibu? boleh Pak. Baik, diizinkan ya Bu. Sebelumnya saya membutuhkan identitas anak Ibu. Untuk namanya siapa ya Bu? Rai Kasih, Rai Kasih. Jenis kelaminnya Ibu? perempuan, Perempuan. Tanggal lahirnya 30 November 2019. 30 November 2019 ya Bu ya. Anak Kedua, kedua. Untuk nama Ibu sendiri Bu? Ibu Tina Malinda, Ibu Tina Malinda, umurnya 36 tahun, 36 tahun. Agamanya Ibu? agama Islam, Mbak. Agama Islam. Untuk sukunya Ibu? Saya ini dari Sumatera, Dari Sumatera. Pendidikannya Ibu, pendidikan terakhir? S1, S1. Untuk pekerjaannya sekarang Ibu? karyawan swasta, Karyawan swasta. Alamatnya Ibu? Perum Pondok Cidahu Permai. Perum Pondok Cidahu Permai. Baik Ibu, untuk nama suami Ibu sendiri? Romi Bahtiar, Bapak Romi Bahtiar, umurnya 36 tahun, 36 tahun. Agamanya Islam juga ya Islam Bu? sama, Untuk sukunya? dari Sunda, Suku Sunda. Ya. Pendidikan terakhirnya sama S1? sama S1. Sama. Untuk pekerjaannya Bu? Sekarang suami saya itu wirausaha, Wirausaha. Alamatnya sama ya Bu ya? sama. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan tentang riwayat kehamilan saat mengandung Rai ya Bu ya? Anak kedua ya. Iya Ibu. Untuk selama hamil, apakah kondisi Ibu dalam keadaan baik Bu? Oh iya, saya baik, masih bekerja. Baik. Apakah pada bulan pertama kehamilan Ibu mengalami mual dan muntah Ibu? Ya, itu selama 3-4 bulan ya. Sampai 3-4 bulan Ibu. Baik. Lalu apakah saat hamil Ibu mendapatkan vitamin, tambah darah? Kebetulan saya selalu rutin ke dokter atau ke bidan, jadi ya vitamin dikasih, Tambah darah juga ya Bu? tapi itu kadang saya minum kalau memang lagi tambah darahnya, katanya kalau lagi darah saya. Baik Ibu, untuk riwayat persalinannya saya akan menanyakan untuk anak pertama lahir pada tahun berapa ya Bu? 2016 2016. Tempat persalinannya di Rumah Sakit Kartika yang di Cibadak. Rumah Sakit Kartika Cibadak Ibu. Untuk usia kehamilannya berapa minggu Bu? Untuk anak pertama saya itu 36 minggu. 36 minggu. Baik. Normal atau sesar Ibu? Sesar. Sesar. Penolongnya Dokter Renaldi itu. Dokter Renaldi SPOG ya Bu ya? Betul. Baik. Apakah ada penyulit pada saat kehamilan dan persalinan Ibu? Enggak ada Mbak. Tidak ada. Saya ya? normal aja. Untuk jenis kelamin yang pertamanya sama perempuan. Panjang badan saat lahir berapa Ibu? 50 cm. Berat badannya? Berat badannya itu berapa ya kemarin itu? 2,6. 2,6. Untuk keadaan sekarang anak pertama sehat ya Bu ya? Oh, sehat dulu. Alhamdulillah. Baik Ibu, untuk anak kedua lahir pada tahun berapa Ibu? 2019. 2019. Untuk tempat persalinan sama di Rumah Sakit Kartika juga. Usia kehamilannya Bu? 37 kalau yang kedua ini. 37 yang kedua ya Bu ya. Persalinannya juga sesar? Sama sesar. Sama sesar. Penolongnya sama dokter Renaldi? Iya, itu dokter langganan. Langganan ya Bu ya. Ada penyulit kehamilan dan persalinan? Enggak ada sih Mbak, itu Tidak semuanya normal aja. Enggak ada yang aneh-aneh. Untuk panjang badannya Ibu? 51. 51. Berat badan? 2,8. 2,8. Keadaan sekarang sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Untuk anak Ibu dulu pernah mengidap penyakit Bu? Kalau anak pertama itu, kalau penyakit sih nggak ada ya, tapi emang sudah alergi. Alergi. Anak kedua juga sama? Anak kedua itu sebenarnya saya itu alergi tapi nggak parah, nggak seperti anak yang pertama. Baik Ibu, anak kedua. Baik Ibu, di sini juga saya akan menanyakan riwayat perkembangan anak Ibu yang kedua ya Bu ya? Boleh. Atas nama Rai. Boleh. Apakah anak Ibu untuk perkembangan dan perkembangannya sama seperti anak pada umumnya Bu? Ya, sama ya Bu ya. Untuk riwayat imunisasi Rai apakah lengkap Ibu? Lengkap, alhamdulillah. Baik, untuk nutrisinya Rai makan sehari berapa kali? Dia itu makan 3 kali ya normalnya kalau itu. Kalau dia ini tapi sering ngemil juga. Ngemilnya apa Bu biasanya Bu? Biasanya dia buah terus ya. Lagi emang karena dia minum susu, terus lagi kadang saya suka bikin agar yang dari buah gitu kan. Iya. Baik Ibu. Untuk BAB sehari sekali atau?
Jadi Rai ini kadang sehari sekali, paling banyak juga 2 kali. Kadang-kadang juga pernah dong dia itu sekitar 2 hari sampai 3 hari sekali. Sekali ya Bu ya. Iya. Baik, untuk berikutnya Rai mandi sehari berapa kali Bu? Kalau mandi pagi sekali, mandi siang sudah makan itu suka dilap-lap 1 kali, terus lagi ya mandi sore. Berarti bisa 2 sampai 3 kali. Betul. Ya Bu ya. Untuk pola istirahatnya sendiri biasanya Rai tidur pukul berapa? Teratur, jadi kalau sudah makan siang dia tidur, bangun-bangun itu asar. Kalau malam bagaimana Bu? Nah malam itu kadang saya kesulitan, mungkin karena bangunnya dia udah sore, jadi malam-malam itu kadang dia suka begadang. Oh iya. Jadi sekitar tidur jam 10, jam 11 begitu. Tapi rewel apa tidak? Kalau dia malam itu ya normal ya, kalau dia nangis minta susu sekitar jam ya normal. Tidak ada, bukan keluhan lain ya Bu karena susu ya Bu ya? Alhamdulillah enggak. Untuk aktivitasnya sendiri anak Ibu suka bermain dengan teman-teman sebayanya Bu? Oh suka banget, kadang kan ada yang main sama teman-teman yang lebih gede. Iya baik Bu. Namanya siapa cantik? Namanya siapa? Namanya siapa? Rai. Rai lagi minum apa itu? Minum susu coklat. Periksa dulu sama Bu Bidan mau? Iya. Oke. Kita cek dulu ya kepalanya, oke? Sep. Oke. Nyanyi apa, Dek? Coba Ibu Bidan lihat kepalanya. Lihat kepalanya. Coba dilihat. Ada fotonya nggak? Nggak ada ya? Udah mandi? Ada. Tidak ada. Tadi mandi sama siapa? Oh, jangan gitu nanti tumpah. Ayo. Tadi mandi sama siapa, Rai? Sama ibu? Habis. Ayo. Udah habis? Udah buang ya? Saya boboan yuk. Yuk, sambil boboan. Oh, siapa kan? Saya boboan pintar yuk. Oh, pintar. Coba Ibu Bidan cek dulu ini. Sakit gak? Coba lihat ke sini, lihat ke atas. Lihat ininya, Ibu Bidan lihat ininya dulu. Lihat ini, senyum ya. Wah, merah. Kita lihat hidungnya yuk, kita lihat hidungnya. Coba lihat Ibu Bidan hidungnya. Buang ya. Iya. Dari sini, pinjam lagi mulutnya. Tadi gosok gigi gak? Tadi mandi sama siapa pintar? Oh iya, pintar kupingnya ya. Bersih. Satu lagi, kuping satu lagi. Coba lihat Ibu Bidan. Sini Ansan, sini ngadep sini. Nah ya gitu. Bersih. Udah. Coba kita lihat lehernya. Leher ini dia lehernya. Leher. Ketek mah enggak nanti. Lehernya. Nah, sekarang ayo kita cek keteknya ya. Mana keteknya? Ketek sebelah sini aja. Ini. Sebelah sini. Ini. Tuh. Hah. Coba Ibu Bidan mau tanya. Siapa yang bisa suara kucing? Mau. Suara kucing masa emo? Suara kucing. Iya. Suara sapi? Sapi gimana? Emo. Suara apa lagi ya? Embe. Suara embe gimana suara embe? Embe. Nama mamanya mama apa? Nama mamanya siapa? Mama. Mama Ti? Nama papanya? Omi. Papa Omi. Nama uminya? Omi. Nggak tahu ya.
Belum. Nanti kita tunggu bunyi. Kata bunyinya katanya nit 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 ya. Bunyinya gimana? Suara jangan dikenceng. Bunyinya gimana, Sang? Nit nit nit. Nit nit nit. Nah, bunyi coba kita lihat. Angkat. 351. Udah. Ayo. Coba ibu dengerin suara nafasnya. Coba tarik nafas. Ini nih, tarik nafas. Gimana? Wow, pinter. Kita ingat jantungnya. Udah. Coba ibu pinjam tangannya. Tangannya mana tangannya? Pinjam tangannya satu. Ini, coba kita cek ini. Udah normal. Coba kita dengar perutnya ya. Kembung Mbak? Udah emam belum? Tadi udah emam belum? Tik tik. Coba lihat tangannya, mana tangannya? Coba lihat tangannya, kita lihat. Oh, jarinya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Tik. Geli gak? Nanti. Coba kakinya mana? Ini kakinya. Geli gak? Satu lagi. Udah. Yeay, udah selesai. Halo, namanya siapa? Ai. Namanya Ai. Sama Bu Bidan dulu ya. Nih. Gambar apa ini? Ikan. Gambar ikan. Wow, bagus banget. Coba lihat Ibu Lihat. Bidan. Wah, ini apa ini? Apa itu? Bayi. Bayi. Wow, ini apa ini? Sapi. Sapi, pintar. Sama. Ai. Namanya siapa? Namanya siapa? Ini namanya siapa ini? Bubedan. Ibu Bidan, ini Ibu Bidan mah. Ini siapa ini? Ai. Rai apa? Sasi. Kasih apa? Sayang. Rai kasih sayang, pintar. Ai Ibu Bidan mau tanya. Ini apa sayang? Ini apa? Ini apa? Meow. Yang duduk aja, duduk yang mana? Nih. Terus ini apa sayang? Meow. Ini kan. Ayo suka naik sore-sore apa? Kuda. Ini? Anjing. Pintar. Gading. Iya. Gading. Oke. Ayo coba. Ini pegang. Ini pegang. Kakak pinjam. Bu Bidan pinjam dulu ya, ininya ya. Coba ini juga Bu Bidan pinjam ya, oke? Kita taruh dulu sini. Oke. Coba Ai, ini coba taruh di situ. Ini taruh di situ coba. Oke. Yang benar namanya. Sini ambil lagi, kasih Bu Bidan. Kasih Bu Bidan. Sini kasih Bu Bidan. Wow, makasih, pinter. Tos dulu. 2, 4. Oke. Sekarang, Ai lihat Bu Bidan dulu. Sekarang kita tes pendengaran Ai ya, oke?
Nggak bisa. Oke? Oke. Ai, 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 Takut. Ai lihat Bu Bidan. Mata Ai mana matanya? Matanya tunjuk matanya. Mata. Hidung Ai mana? Tangan Ai? Kuping? Wah, pintar. Oke. Ai, Bu Bidan tanya. Anjing mana anjing? Anjing mana? Ini. Pintar. Poni mana poni? Poni. Ini. Poni ini poni ya, pintar. Apa ini? Ini Piggy. Pergi. Piggy mana Piggy? Ini. Piggy warna apa Piggy-nya? Biru. Biru, pintar. Ai, lihat Bu Bidan dulu. Ini poninya, tolong taruh di situ. Iya. Makasih. Poninya taruh di situ. Wah, pintar. Piggy juga pintar. Tos dulu sini. Tos. Wow. Gak apa-apa. Jagoan. Ayo lihat. Apa itu? Lampu pintar. Ayo, Bu Bidan punya cangkir sama sendok. Bikinin teh dong. Masakin. Teh manis. Di sini aja, mau kemana? Sini aja bikinnya. Gini nih. Aduk. Bukan. Gimana dong? Sini. Oh gitu. Coba aduk. Bu Bidan mau? Coba minum tehnya. Sini. Iya, minum coba tehnya. Minum. Nana. Manis. Coba air. Nggak ada airnya. Kan bohong-bohongan ya. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ini adalah untuk pemeriksaan masalah mental emosional pada anak Ibu. Iya. Tujuannya untuk mengetahui apakah anak Ibu mempunyai gangguan emosional atau tidak. Baik, saya mulai ya Bu ya. Boleh. Untuk pertanyaan pertama, apakah anak Ibu sering terlihat marah tanpa sebab yang jelas? Oke. Tidak. Baik, yang kedua, apakah anak Ibu tampak menghindari teman-temannya Bu? Enggak dong, Mbak. Dia Tidak. malahan ada teman-temannya dia ikut. Ya, baik. Yang ketiga, apakah anak Ibu sering berperilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan sekitarnya seperti melanggar peraturan, mencuri, tidak? Enggak. Yang selanjutnya, apakah anak Ibu sering memperlihatkan perasaan takut atau kecemasan berlebihan Bu? Enggak. Normal. Tidak normal. Apakah anak Ibu menunjukkan perilaku kebingungan? Tidak. Apakah anak Ibu menunjukkan adanya perubahan pola tidur? Palingan dia itu rada susah tidur. Ini kalau misal lagi demam, Lagi sakit berarti lagi panas. itu masuk tidak ya Bu ya? Hmm. Karena yang berikutnya, apakah anak Ibu mengalami perubahan pola makan Bu? Sama saat ini. Sama, kalau dia lagi demam agak kurang. Berarti selebihnya tidak ya Bu ya, karena ada masalah saja. Dan berikutnya, apakah anak Ibu melihatkan pertumbuhannya Baik Ibu, apakah anak Ibu menunjukkan adanya kemunduran perilaku Ibu, seperti misalnya sebelumnya dapat berjalan dengan lancar, sekarang malah terlihat seperti takut untuk berjalan, tidak boleh tinggal, seperti itu. Tidak ya Bu ya? Alhamdulillah semakin lama semakin pintar loh, Mbak. Nah, baik. Berikutnya Ibu, apakah anak Ibu sering melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas Ibu? Enggak. Tidak. Oke. Baik, tadi hasil pemeriksaan dari masalah mental emosional itu tidak ada keluhan ya Bu ya, jadi anak Ibu itu normal, tidak memiliki masalah mental emosional. Alhamdulillah. Baik, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan checklist untuk autis, untuk melihat apakah anak Ibu ini memiliki autis atau tidak. Oh begitu. Ya baik, saya mulai ya Bu ya. Yang pertama, apakah anak Ibu senang untuk diayun-ayun dan digencok-gencok main turut? Kalau yang namanya diayun-ayun itu kadang mau kadang enggak ya, karena dia pikir aku tidak mau seperti bayi. Satu, kalau diangkat-angkat begitu ya, namanya anak-anak kan pasti senang lah begitu, suka. Berarti suka ya Bu Suka. ya.
Baik, yang kedua, apakah anak ibu tertarik untuk memperhatikan anak lain, ibu? Iya, suka dia. Kalau ngeliat orang lain, dia itu kan suka niru. Baik, berikutnya, apakah anak ibu suka memanjat-manjat seperti menaiki tangga? Kebenaran nggak ada tangga sih Mbak, tapi di sini kan kita punya kursi, suka Jadi naik-naik kursi. Suka ibu ya. Baik. Yang berikutnya, apakah anak ibu suka bermain cilukba atau petak umpet? Wah, suka banget. Dia bilangnya bukan cilukba ya, tapi pikabu. Kabu ya bu ya, pakai bahasa Inggris. Dan berikutnya, apakah anak ibu suka bermain seolah-olah seperti misalnya membuat teh di dalam cangkir atau bermain dokter-dokteran, Iya. ibu? Dia suka banget itu. Suka ya bu ya. Baik, berikutnya, apakah ketika anak ibu meminta sesuatu, dia bakal menunjuk benda tersebut? Betul. Gitu ya. Malahan dia menarik-narik tangan kita buat ngeliatin. Baik, kalau misalnya anak ibu sama ya bu ya, kalau misalnya anak ibu mau menunjukkan sesuatu juga dia menunjuk benda tersebut. Iya. Apakah anak ibu senang bermain dengan mainan kecil seperti Lego atau kubus mainan? Kebenaran dia itu tapi bosanan. Bosanan tapi suka ya bu. Suka. Baik. Yang terakhir, apakah anak ibu kalau mau memberikan sesuatu kepada ibu itu menunjukkan bendanya ibu? Iya. Baik, ibu. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ya bu. Di sini tujuannya untuk mengetahui apakah anak ibu ini memiliki gangguan pada perhatiannya atau dan juga memiliki gangguan terlalu hiper ibu. Baik. Di sini ada keterangan nilainya. Untuk nilai 0 jika keadaan tersebut tidak ditemukan pada anak ibu, nilai 1 jika keadaan tersebut kadang-kadang ditemukan pada ibu, nilai 2 jika keadaan tersebut sering ditemukan pada anak ibu, nilai 3 jika keadaan tersebut sering ditemukan pada anak ibu. Nah, jika nilai totalnya lebih dari 13, kemungkinan anak tersebut memiliki gangguan pemusatan perhatian dan juga hiperaktivitas ya. Oh, jadi terlalu aktif. Iya, betul ibu. Baik, saya mulai ya bu ya. Boleh. Baik, apakah anak ibu tidak kenal lelah? Betul. Tidak ya bu ya. Apakah anak ibu mudah menjadi gembira? Iya. Mudah. Sering kadang-kadang? Ya kadang-kadang aja Mbak. Kadang-kadang ya bu ya. Kalau jadi hibur ya gembira. Apakah anak ibu berperilaku sering mengganggu anak-anak lain? Enggak. Tidak. Apakah anak ibu gagal mencelakakan kegiatan telah dimulai? Seperti misalnya dia menggambar, kemudian dia cepat bosan, ibu tidak melanjutkan gambaran tersebut atau mewarnai misalnya. Kalau yang untuk menggambar, mewarnai dia suka. Berarti tetap dilanjutkan ya bu ya. Tetap itu. Baik. Apakah anak ibu sering menggerakkan anggota badan atau kepala secara terus menerus? Misalnya saat duduk ibu sering kakinya digini-gini. Enggak. Tidak ya bu ya. Apakah anak ibu kurang perhatian dan juga mudah teralihkan? Maksudnya? Jadi misalnya saat dipanggil itu dia suka nggak nyaut atau tidak menengok. Tidak ya bu ya. Apakah jika anak ibu meminta sesuatu harus segera diberikan ibu? Ya, kalau saya pikir itu sih lumrah ya, normal untuk semua anak. Jadi kalau dia mau sesuatu, jadi dia mau begitu. Tapi harus segera dikasih. Kalau nggak dikasih dia bakalan ngamuk. Iya. Sering atau bagaimana bu? Jadi memang selalu begitu. Selalu begitu ya bu ya. Dua anak juga saya perilakunya sama. Apakah anak ibu sering dan mudah menangis? Ya, kalau mudah menangis iya. Seringnya seperti itu bu? Sering atau selalu? Enggak sih. Jadi begini, kalau dia ada maunya gitu nangis. Tapi kalau selama dia dengan kita, jadi tenang. Berarti kadang-kadang ya bu ya? Kadang-kadang. Apakah suasana hati anak ibu mudah berubah dengan cepat dan secara drastis? Jadi kalau misal dia nangis gitu tiba-tiba, oh itu ada balon tuh, langsung dia diam. Berarti seringnya seperti itu ya bu ya? Iya. Yang berikutnya, apakah anak ibu sering merasakan ledakan kekesalan atau tingkah laku yang tidak terduga? Mengamuk atau semacamnya ibu? Tidak. Pasti dia ada alasannya semua. Baik ibu, tadi kan saya sudah melakukan pemeriksaan untuk perkembangan nilai pertumbuhan anak ibu ya bu. Di sini saya akum menjelaskan hasilnya. Untuk berat badan anak ibu sendiri adalah 16,4 dan itu normal. Betul. Lalu untuk panjang badannya 91 cm itu normal juga ibu. Betul. Untuk lingkar kepalanya juga masih terbilang normal 46 cm.
Apakah ibu sudah mengerti bu bahwa keadaan anak ibu itu baik? Mengerti. Baik. Saya lihat sendiri anak saya itu baik loh. Baik ibu. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari pemeriksaan tadi ya bu ya. Ya. Untuk pemeriksaan pertama itu tadi saya sudah memeriksa pra-screening perkembangan dan anak ibu itu alhamdulillah normal ibu, semua gerak ada itu namanya gerakan kasar, gerak halus. Jadi gerakan halus itu dia seperti menggunakan anggota badan yang kecil seperti jari seperti itu bu. Menggambar itu termasuk gerak halus. Lalu untuk gerak kasarnya sendiri anak ibu juga terbilang cukup baik. Gerak halus, gerak kasar itu seperti berjalan, berlari seperti itu bu. Gitu. Ya baik. Berikutnya tadi juga saya sudah memeriksa. Tadi kan saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan terkait kuesioner masalah mental emosional. Juga tadi anak ibu normal ya bu ya, tidak ada penyimpangan terkait masalah emosionalnya. Lalu untuk pemeriksaan autisme juga anak ibu terbilang normal karena dari hasil pemeriksaan tidak ada masalah juga. Untuk gangguan pemusat perhatian juga anak ibu tadi totalnya 7. Tadi dijelaskan jika totalnya lebih dari 13 itu maka anak ibu kemungkinan GPPH, tapi anak ibu masih di bawah 13 jadi tidak memiliki gangguan tersebut. Baik ibu. Berikutnya tadi kan saya sudah menjelaskan untuk hasilnya ya bu ya. Nah tetapi di sini kan tadi bu sudah tahu bahwa anak ibu normal perkembangannya. Tetapi sebagai orang tua kita tetap harus memotivasi anak ibu dengan menstimulasinya. Seperti ibu ya seperti misalnya di rumah ibu bisa memberikan perintah sederhana karena anak ibu masih kecil 2 tahun. Ibu bisa menggunakan kata-kata sederhana ibu seperti misalnya Ade tolong bawakan buku itu dong pada ibu, atau misalnya Ade bisa taruh botol susunya di atas meja. Alhamdulillah sih kita memakai cara seperti itu ya. Kadang-kadang kita duduk, botol susu kamu taruh di meja nih, begitu dia ngelakuin. Mengerti ya bu, baik. Lalu kemudian bisa juga ibu dengan mengajak anak untuk bermain sambil belajar ibu. Misalnya seperti menendang bola atau mengajak mewarnai. Sebenarnya sih mbak, karena kita kerja ya, tapi emang Sabtu sampai Minggu, Sabtu dengan Minggu itu kita libur. Jadi itu selalu saya lakukan. Mungkin bisa pengasuhnya aja ibu ya, pengasuhnya bisa diberi pengertian. Ya saya sih selalu kontrol, selalu ini ya, bersyukurlah membantunya juga baik. Baik, berikutnya ibu bisa bisa untuk mengajak anak ibu bersosialisasi dengan lingkungannya, misalnya bermain dengan teman-teman sebagainya ibu. Itu rutin, Sabtu Minggu itu kita rutin. Iya, karena anak itu istilahnya tidak boleh dipendam di dalam rumah ibu. Kalau dipendam terus dia nggak akan berkembang. Baik ibu, untuk pemeriksaannya telah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan ibu terkait perkembangan dan juga pertumbuhan anak ibu? Saya rasa sudah cukup mbak. Sudah cukup ya bu ya. Bisa mengerti. Baik ibu. Untuk pemeriksaan berikutnya bisa kembali lagi 1 bulan atau nanti kita bisa via WA aja ibu. Iya. Untuk melihat apakah anak ibu ini perkembangannya normal sesuai dengan umurnya atau tidak ya bu ya. Terima kasih ibu untuk waktunya. Mohon maaf yang mengganggu waktunya ibu ya. Tidak apa. Semoga sehat anaknya dan juga sekeluarga ya bu ya. Amin. Baik ibu, saya pamit ya bu. Ya, terima kasih mbak.